Aktivitas yang ketiga, yakni membersihkan kamar mandi. Seperti halnya aktivitas yang pertama dan yang kedua, kita juga memperlakukan hal yang sama, yakni mengidentifikasi potensi bahaya mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan yang terakhir psikososial atau psikologi. Hazard mekanik yang pertama yakni bak kamar mandi besar yang digunakan untuk menampung air. Risikonya mengganggu ruang gerak dan mengakibatkan tangan dan kaki menjadi terbentur. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yakni yang pertama, eliminasi, menyingkirkan bak mandi terlebih dahulu saat akan membersihkan kamar mandi. Pengendalian resiko yang kedua yakni substitusi, mengganti bak kamar mandi besar dengan ember. Pengendalian resiko yang ketiga yakni modifikasi engineering. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang keempat yakni administrasi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang terakhir yakni APD atau alat pelindung diri. Dalam hal ini tidak diperlukan. Hazard mekanik yang kedua yakni peralatan mandi seperti sabun mandi, shampoo, dan sikat gigi yang terletak di dekat bak kamar mandi. Resikonya dapat terjatuh saat aktivitas berlangsung. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yakni yang pertama, eliminasi, menyingkirkan peralatan mandi terlebih dahulu saat akan membersihkan kamar mandi. Pengendalian resiko yang kedua yakni substitusi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang ketiga yakni modifikasi engineering. Membuat atau memberikan tempat tatakan untuk peralatan-peralatan mandi agar tidak mengganggu saat aktivitas membersihkan kamar mandi sedang berlangsung. Pengendalian resiko yang keempat yakni administrasi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang terakhir yakni APD atau alat pelindung diri. Dalam hal ini tidak diperlukan. Hazard fisika yang terdapat pada aktivitas membersihkan kamar mandi yakni lantai kamar mandi yang licin. Resikonya dapat terjatuh dan terpleset. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yakni yang pertama, eliminasi. Dalam hal ini, eliminasi tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang kedua yakni substitusi, mengganti lantai kamar mandi yang licin dengan lantai yang sedikit kasar. Pengendalian resiko yang ketiga yakni modifikasi engineering. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang keempat yakni administrasi, memberikan tulisan atau rambu-rambu awas lantai licin. Pengendalian resiko yang terakhir yakni APD atau alat pelindung diri, menggunakan sandal anti-slip agar tidak terpleset. Hazard biologi yang pertama yakni lumut yang menempel pada lantai kamar mandi. Resikonya lantai menjadi lebih licin dan dapat mengakibatkan terpleset. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yakni yang pertama, eliminasi, menghilangkan lumut dengan membersihkan lantai kamar mandi. Pengendalian resiko yang kedua yakni substitusi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang ketiga yakni modifikasi engineering, memasang alat pengatur kelembapan udara untuk meminimalisir tumbuhnya lumut. Pengendalian resiko yang keempat yakni administrasi, membuat jadwal membersihkan kamar mandi secara rutin. Pengendalian resiko yang terakhir yakni APD atau alat pelindung diri. Dalam hal ini tidak diperlukan. Hazard biologi yang kedua yakni serangga yang berkeliaran dan berterbangan seperti semut, nyamuk, kecoa, dan laba-laba. Resikonya mengganggu kenyamanan.
Pengendalian resiko yang dapat diberikan yakni yang pertama, menghilangkan serangga dengan memberikan obat pembasmi serangga dan membersihkan sarang laba-laba yang terdapat pada langit-langit kamar mandi. Pengendalian resiko yang kedua yakni substitusi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang ketiga yakni modifikasi engineering. Yang pertama, memasang penutup pada bak mandi agar bibit nyamuk tidak dapat berkembang di dalam air. Yang kedua, memberikan alat penyemprot obat serangga otomatis di dalam kamar mandi. Pengendalian resiko yang keempat yakni administrasi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang terakhir yakni APD atau alat pelindung diri. Memakai lotion anti nyamuk. Hazard kimia yakni porselen atau obat pembersih yang digunakan untuk membersihkan kamar mandi. Resikonya mengiritasi kulit, mata, dan mengganggu pernapasan. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yakni yang pertama, eliminasi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang kedua yakni substitusi, mengganti penggunaan porselen atau obat pembersih yang digunakan dengan bahan yang lebih aman seperti menggunakan larutan soda kue dan atau larutan garam. Pengendalian resiko yang ketiga yakni modifikasi engineering, mencampurkan atau melarutkan porselen atau obat pembersih dengan air untuk meminimalisir efek iritasi. Pengendalian resiko yang keempat yakni administrasi, mencari dan membaca komposisi dan instruksi penggunaan yang terdapat pada porselen atau obat pembersih sebelum digunakan. Pengendalian resiko yang terakhir yakni APD atau alat pelindung diri, menggunakan sarung tangan jika diperlukan. Hazard ergonomi yang pertama yakni posisi jongkok saat membersihkan lantai kamar mandi. Resikonya kelelahan dan nyeri pada bagian kaki, kebas atau kesemutan, leher, pinggang, dan punggung. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yakni yang pertama, eliminasi. Dalam hal ini, eliminasi tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang kedua yakni substitusi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang ketiga yakni modifikasi engineering, memberikan kursi kecil agar posisi saat membersihkan lantai tidak terlalu rendah. Pengendalian resiko yang keempat yakni administrasi, melakukan stretching atau peragangan pada bagian kaki, leher, pinggang, dan punggung di tengah-tengah membersihkan kamar mandi saat bagian tubuh tersebut setelah merasakan nyeri atau kebas. Pengendalian resiko yang terakhir yakni APD atau alat pelindung diri. Dalam hal ini tidak diperlukan. Hazard ergonomi yang kedua yakni gerakan tangan yang berulang saat membersihkan lantai. Resikonya tangan menjadi pegal-pegal, merasakan nyeri, dan gangguan muskuloskeletal. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yakni yang pertama, eliminasi. Dalam hal ini, eliminasi tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang kedua yakni substitusi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang ketiga yakni modifikasi engineering. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian resiko yang keempat yakni administrasi. Melakukan stretching atau peregangan pada bagian jari, tangan, dan pergelangan tangan di tengah-tengah membersihkan saat tangan sudah merasakan nyeri atau kebas. Pengendalian resiko yang terakhir yakni APD atau alat pelindung diri. Dalam hal ini tidak diperlukan.